Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam. Apa yang Tuhan lakukan saat ini? Ya, pertanyaan ini sih sudah dijawab di pertanyaan yang kedua, poin kedua. Apa yang Tuhan lakukan sebelum jagat raya tercipta? Ya, artinya ya sudah dijawab tadi di poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Nah, poin kelima juga bisa menjawab untuk poin yang keenam. Pertanyaan yang keenam, apa yang Tuhan lakukan saat ini? Yang Tuhan lakukan saat ini ketika terjadinya sudah entitas penciptaan sudah tercipta antara alam dan manusia, maka Tuhan bisa di antara alam dan manusia. Bahkan di manusia itu bisa, di alam itu juga bisa. Maka apa yang ada dilakukan hari ini Tuhan, yang bisa kamu lihat apa yang dilakukan alam dan apa yang ada dilakukan oleh manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kalau Anda mau buat pertanyaannya bahwa berarti kalau Tuhan bisa ada di dalam diri manusia, berarti manusia melakukan kerusakan, maka Tuhan merusak dong, gitu kan? Ya bisa iya, bisa juga tidak, gitu. Ya kan? Seperti kata Tuhan ada di alam, berarti ketika bencana Tuhan merusak dong. Ya bisa iya, bisa tidak. Gitu. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ini bisa dijawab ketika kembali lagi bahwa Anda mengenal namanya proses penciptaan atau asal-usul penciptaan, atau bisa kita sederhanakan bahasanya tentang konsep kehidupan, sehingga Anda mengerti betul bahwa bagaimana kehidupan ini tercipta, berkelangsungan, terjadi, dimulai, terus seperti apa akhirnya berjalan kehidupan ini. Nah, kalau itu Anda sudah jawab, sudah bisa pahami, sudah bisa mengerti dan bisa dijelaskan, maka poin pertanyaan 6 akan sangat mudah untuk dijawab. Apa yang ada Tuhan lakukan saat ini? Ya, Anda bisa lihat apa yang terjadi di dalam, dan apa yang Anda bisa lihat apa yang terjadi di dalam diri manusia. Karena pada hakikatnya alam dan manusia itu adalah entitasnya dia. Maka di dalam alam ada partikel-partikelnya dia, dan di dalam diri manusia adalah partikel-partikel dirinya dia. Jadi kalau alam dan manusia bersatu, alam dan manusia tercipta dari dia, maka ketika sudah tercipta alam dan manusia, kita tidak lagi berbicara tentang dia, karena dia sudah ada di dalam entitas alam dan manusia. Maka tidak ada lagi perwujudan Tuhan itu dalam dimensi dia sebagai pihak ketiga yang seolah-olah diwujudkan. Ada sosok dia, lalu dia membuat pewayangan alam dan manusia sebagai sebuah lakon untuk melakukan kehidupan ini berjalan. Seperti layaknya wayang yang sedang memainkan wayang, si dalang adalah sosok Tuhannya, maka wayang sebagai sosok manusianya, maka lingkungan di sekitar manusia berupa alam, pepohonan dan sebagainya, bagian daripada permainan daripada sebuah perwayangan. Jadi ilustrasi itu akan dibawa kepada Tuhan sebagai wayang. Tapi perbedaannya, Tuhan itu tidak lagi dalam bentuk sosok wujud yang diilustrasikan seperti dayang. Bagaimana dia memainkan wayang selaku manusianya, dan pohon-pohonan sebagai alamnya. Tapi lebih kepada bahwa Tuhan sudah tidak berwujud dalam dimensi wujud atau sosok, tapi wujudnya bisa kita lihat dalam proses dalam alam nyata, dan alam nyata berupa semesta, dan alam bagian salah satu alam yaitu makhluk bernama manusia. Maka ketika alam dan manusia sudah tercipta, disitulah entitas Tuhan yang ada di alam maupun ada di manusia. Maka sinergitas antara alam dan manusia itu adalah esensinya, adalah entitasnya dia atau Tuhan. Maka ketika alam dan manusia bersatu, katakan disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak lagi ada alam dan tidak ada lagi
manusia, maka yang ada cuma Dia. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan Tuhan saat ini, apa yang kamu bisa lihat, apa yang terjadi di alam dan di manusia, itulah entitas Tuhan yang sedang bermain. Jadi bisa dikatakan bahwa alam dan manusia merupakan partikel-partikel pecahan dari partikel-partikel Tuhan yang terdapat di alam dan di diri manusia, sehingga terjadinya sebuah kehidupan ini berkelangsungan atau berjalan, atau dinamakan dalam konsep sistem kehidupan. Itulah esensinya Tuhan dalam dimensi kehidupan. Sehingga kalau mau ditanya kembali lagi pertanyaan bahwa apa yang dilakukan Tuhan saat ini, ya apa yang kamu bisa lihat di alam dan di dalam diri manusia, atau di dalam diri manusia dan pada alam. Itulah entitasnya Tuhan. Jadi jawaban ke-6 kurang lebih begitu jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya.